Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada mata kuliah hari ini, saya, Bianca, anggota dari kelompok 1, akan mempresentasikan materi yang berjudul Identitas Nasional. Materi ini akan disampaikan oleh saya, kemudian dilanjut bergantian dengan anggota kelompok saya. Selamat menonton. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri, jati diri, atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa. Hal ini tergantung dari bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Identitas nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa. Menurut pendapat Kailan pada 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dan dengan ciri-ciri yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas nasional mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di suatu negara. Hal itu merupakan suatu yang terus-menerus berkembang dan bersifat terbuka. Maka, identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara, seperti bahasa daerah, tarian daerah, musik-musik daerah, dan lain sebagainya. Materi berikutnya yaitu fungsi identitas nasional. Identitas nasional memiliki fungsi sebagai alat pemersatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia yang merupakan negara majemuk. Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, ras, dan kebudayaan yang kemudian menghadirkan identitas nasional untuk memadukan keberagaman masyarakat tersebut menjadi suatu kesatuan. Secara umum, identitas nasional memiliki fungsi, diantaranya yaitu 1. Sebagai alat pemersatu bangsa. Identitas nasional dibentuk untuk mampu mempersatukan bangsa, terutama bangsa Indonesia yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai hal, seperti suku, agama, dan kebudayaan yang beragam. Yang kedua yaitu sebagai pembeda dengan negara lain. Terbentuknya identitas nasional akan menjadikan Indonesia unik dan tentunya memiliki perbedaan dengan negara lain. Karena dari adanya identitas, suatu negara dapat dengan mudah dikenali oleh dunia. Semua negara tentu memiliki identitas nasional atau ciri khasnya masing-masing yang dibanggakan untuk mereka jadikan sebagai pembeda dengan negara lain. Berikutnya yaitu sebagai landasan negara Indonesia. Landasan negara juga bisa diartikan sebagai salah satu identitas nasional, karena landasan merupakan pegangan, pijakan, serta sumber terpercaya dari suatu negara. Landasan negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan suatu identitas yang sangat dikenal dari negara Indonesia. Dapat diartikan bahwa identitas nasional digunakan sebagai suatu panduan, pemersatu, dan juga pegangan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Tak hanya itu, identitas nasional dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan apa saja potensi, sumber daya, dan kemampuan yang dimiliki oleh negara Indonesia yang tentu saja berbeda dengan apa yang dimiliki oleh bangsa lainnya di dunia. Nomor 4 yaitu sebagai nilai kualitas suatu negara. Identitas dari suatu negara juga dapat menunjukkan nilai jual atau kualitas dari negara tersebut, karena dalam suatu identitas biasanya mencakup seluruh perilaku kehidupan. Suatu negara akan maju apabila ia benar-benar menunjukkan identitasnya dan tidak mengikuti budaya negara lain. Identitas negara Indonesia inilah yang kemudian dalam perjalanannya akan membentuk persepsi negara lain atau bangsa lain di dunia terhadap Indonesia. Nomor 5 yaitu sebagai bentuk perlindungan diri dari dampak buruk globalisasi. Tantangan yang sangat kuat di era sekarang datang dari globalisasi yang juga berasal dari perkembangan dunia internasional pada berbagai bidang, seperti permasalahan sosial budaya. Globalisasi akan terjadi mau ataupun tidak mau. Di Indonesia, dampak globalisasi sudah banyak terjadi. Ada yang mendapatkan dampak positif seperti semakin pintar dalam teknologi, ada juga yang terkena dampak buruknya. Contoh dampak buruk yang dapat terjadi adalah berubahnya cara berpakaian. Maka dari itu, identitas nasional juga turut menjadi tameng dari dampak buruk globalisasi. Baik, saya Dasril Iqbal Al-Faruqi akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh rekan saya, Bianca, mengenai unsur identitas nasional. Para pendiri negara Indonesia sudah menyepakati unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional negara Indonesia dituliskan secara resmi dalam UUD 1945, pasal 35-36. Berikut adalah unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama yaitu bendera Indonesia. Pasal 35 UUD 1945 berbunyi,
Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah memiliki arti berani dan putih memiliki arti suci. Lambang merah putih ini sudah tidak asing lagi sejak masa kerajaan. Tidak hanya dipakai oleh kerajaan Majapahit saja, kerajaan Kediri juga memakai panji merah putih sebagai lambang kebesarannya. Bendera merah putih ini pertama kali digunakan di Jawa pada Oktober 1928, tepatnya pada Hari Sumpah Pemuda. Yang kedua yaitu ada bahasa Indonesia. Pasal 36 UUD 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa nasional berasal dari bahasa Melayu Riau. Nah, seiring waktu, bahasa ini selalu berkembang dan mengalami perubahan. Bahasa Indonesia diawali sejak Sumpah Pemuda, 28 Oktober tahun 1928. Penggunaan bahasa Indonesia merupakan usulan dari Muhammad Yamin. Yang ketiga, lambang negara Indonesia. Pasal 36 AUUD 1945 berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipilih menjadi lambang negara dan semboyan negara. Burung Garuda yang dikenal dari mitologi kuno merupakan kendaraan Wisnu. Di dalam burung Garuda Pancasila terdapat simbol-simbol untuk setiap sila. Sila pertama bergambar bintang emas. Sila kedua dilambangkan dengan tali rantai berwarna emas. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Dan untuk sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Yang keempat, semboyan bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan negara ini merupakan kutipan dari kitab Sutosoma dari Empu Tantular. Semboyan ini dipilih untuk mengabarkan persatuan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan bahasa. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia. Pasal 36B UUD 1945 berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan diperkenalkan pertama kali pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Batavia. Lirik lagu Indonesia Raya pertama kali dipublikasikan di Surat Kabar Sinpo. Lagu kebangsaan Indonesia ini pertama kali dikumandangkan di depan Kongres Pemuda kedua. Namun setelah itu pemerintah kolonial melarang penyebutan lagu Indonesia Raya. Meski begitu, pemuda Indonesia tidak gentar dan mereka tetap menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keenam, Konstitusi Negara Indonesia. UUD 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. UUD 1945 merupakan hukum yang tertulis dan memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundangan. UUD 1945 dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan dan bernegara. Yang terakhir yaitu sistem Indonesia. Sistem yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi, sistem yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Sampai saat ini sudah disepakati bahwa Indonesia tidak akan melakukan perubahan identitas sebagai negara kesatuan. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama yaitu faktor objektif, meliputi faktor geografis dan demografis. Kemudian yang kedua faktor subjektif, meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Kemudian faktor primer, meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu ada faktor pendorong, meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Yang kelima yaitu faktor menarik, meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Yang terakhir yaitu ada faktor reaktif, meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Tahta Nur Cahyaning Kirana. Identitas nasional Indonesia juga dapat dilihat dalam berbagai bidang. Yang pertama, ekonomi. Identitas nasional Indonesia dapat ditumbuhkan melalui kegiatan mendukung perekonomian lokal dan mendukung perkembangan produk yang mencirikan keanekaragaman Indonesia. 2. Pengetahuan. Indonesia memiliki berbagai macam suku yang tersebar, mulai dari Sabang sampai Merauke, dan setiap suku pasti memiliki keunikan dalam pengetahuan masing-masing. Contohnya saja dalam pengetahuan suku Baduy yang masih memiliki unsur kental pada alam lingkungan. Mereka memiliki pantangan untuk tidak boleh memakai bahan kimia dalam kegiatan sehari-hari, guna untuk tetap menjaga dan melestarikan alam. Ketiga, pendidikan.
Identitas nasional Indonesia dapat juga dilihat melalui pendidikan yang mengajarkan anak didik atau masyarakat untuk menjaga sikap gotong royong serta melakukan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. 4. Sosial. Adanya kegiatan ronda malam yang dilakukan oleh sekelompok dari anggota masyarakat dalam sebuah desa untuk mewujudkan lingkungan yang aman serta sebagai bentuk rasa solidaritas dan tanggung jawab sosial antar masyarakat. 5. Perdagangan. Identitas Indonesia dapat dilihat dari membudayakan aktivitas berdagang, minuman tradisional yang dikenal dengan jamu sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat Indonesia. 6. Transportasi. Masih terdapatnya moda transportasi tradisional seperti dokar, becak, sampan, dan lain-lain yang digunakan masyarakat. Hal ini mencerminkan keanekaragaman transportasi yang tidak bisa dimiliki oleh negara lain. 7. Pariwisata. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki berbagai macam kebudayaan. Hal inilah yang mendorong terciptanya desa tradisional dan menjadikan desa tersebut sebagai tempat pariwisata. Tidak hanya desa tradisional yang kaya akan kearifan lokal, namun kebudayaan lokal pun banyak diminati oleh para wisata. Dengan demikian, tradisi lokal masyarakat pun juga kerap dijadikan sebagai objek wisata. 8. Agama. Pada bidang agama, identitas nasional Indonesia dapat dilihat semakin membudayanya konsep dalam toleransi beragama yang digerakkan melalui ciri khas bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan lokal. 9. Industri. Semakin banyak munculnya UKM-UKM yang mendukung untuk membuat produk menunjuk kearifan lokal suatu daerah. Tentu hal ini membuat munculnya gerakan globalisasi untuk membeli produk lokal. Melalui gerakan tersebut, diharapkan identitas nasional Indonesia pada bidang industri turut meningkatkan produktivitas produk lokal. Yang terakhir adalah kesenian. Adanya alat musik tradisional yang beraneka ragam seperti sasando dari NTT, gamelan dari Jawa dan Bali, gambus dari Riau, angklung dari Provinsi Jawa Barat, dan masih banyak yang lainnya. Hal ini mencerminkan keunikan alat musik setiap daerah Indonesia yang masih awet hingga saat ini. Dengan identitas-identitas tersebut, maka NKRI akan semakin kokoh dan semakin dikenal oleh bangsa dan masyarakat dunia. Esensi dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional sangat penting bagi negara Indonesia karena 1. Bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. 2. Identitas nasional bagi seluruh bangsa sangat penting bagi keberlangsungan hidup karena dapat mempersatukan bangsa. 3. Identitas nasional penting bagi kewibawaan negara Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Selanjutnya, saya Fatma Arilia Kirani akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Apakah yang akan terjadi jika suatu negara tidak memiliki identitas? Negara yang tidak memiliki identitas tidak memiliki ciri khas khusus yang membedakan negara itu dengan negara lain, sehingga akan bersatu serawar dan tidaklah aman. Hal ini dikarenakan negara lain yang memiliki identitas akan dengan mudahnya merebut kekuasaan negara tersebut. Selain itu, jika suatu negara tidak memiliki identitas, tentunya tidak ada hal yang dapat mempersatukan rakyat dalam bangsa dan mengakibatkan perpecahan dalam negara. Lalu, apakah identitas nasional bisa direbut? Ya, bisa. Identitas nasional bisa direbut apabila nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia luntur. Budaya bahasa asing sudah memasuki wilayah Indonesia dan banyak generasi yang lebih menyukai budaya barat daripada budaya bangsanya sendiri. Tidak lagi mempelajari budaya bangsanya karena dianggap kuno dan masuknya era globalisasi. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga identitas nasional? Menjaga identitas nasional dapat dilakukan dengan langkah kecil, yaitu memulai dari diri sendiri. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, sadar atas adanya identitas nasional dan memahami arti penting identitas nasional. Yang kedua, mencintai produk lokal dengan mengkonsumsi produk-produk lokal. Yang ketiga, melestarikan berbagai budaya dan keberagaman yang ada di Indonesia. Yang keempat, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk keperluan pengembangan diri, pembentukan karakter, menambah wawasan, dan pengalaman. Yang kelima, belajar menghargai perbedaan tak sara demi menjaga keutuhan negara. Dan yang terakhir, menjadi seorang individu yang memiliki rasa toleransi yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.